أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya. Dan salah satunya adalah dengan kita diberi kemudahan untuk hadir di sholat Jumat ini tanpa halangan apapun. Dan salah satu bentuk syukur adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Biar salawat dan salam selalu tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi kita, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hari lagi Ramadan akan menghampiri kita. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan keberkahan umur kepada kita, sehingga kita masih bisa menyambut kedatangan bulan ini. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira mengenai bulan Ramadan kepada para sahabat beliau. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamuhu. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Yaftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Wa yaghluqu fihi abwabul jahim. Dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa taghullu fihi syayatin. Dan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam, khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrima. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam ini, sungguh ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah Rasulullah mengabarkan kepada kita kabar gembira mengenai bulan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, maka apa hikmah dan buah besar yang seharusnya lahir dari ibadah puasa kita di bulan yang agung itu? Yang pertama adalah bulan Ramadan mendidik iman kita melalui keikhlasan. Salah satu dampak terbesar dari ibadah puasa adalah tumbuhnya keikhlasan dalam hati kita. Dan keikhlasan merupakan buah yang diraih seorang muslim dari puasanya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Kita tidak bisa melihat seseorang itu sedang berpuasa atau tidak. Beda dengan sholat, beda dengan zakat. Maka puasa itu hanya antara hamba dan Rabb-Nya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa.
Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karena aku. Maka ikhlas ini adalah bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Bahwa kita semua beribadah di bulan Ramadan nanti, semua kita niatkan untuk Allah Ta'ala saja. Kemudian membersihkan amal kita dari keinginan untuk dipuji manusia, untuk mendapatkan hal-hal duniawi yang lainnya, serta menyelaraskan antara lahir dan batin kita untuk mencari pengakuan hanya kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ikhlas itu sangat susah terlihat karena banyak sekali godaannya. Dan kadang-kala riya, ya, bentuk riya atau tidak ikhlas itu sudah semakin halus, terlihat biasa. Contohnya beribadah kemudian dipamerkan di media sosial. Upload WA, alhamdulillah hari ini sedekah. Ya, upload di YouTube, hari ini sedang tahajud. Agar apa? Agar viral mendapatkan pujian. Bahkan naudzubillah, ada orang yang ketika mendapatkan kesempatan untuk beribadah di raudhah, ya, di taman surga yang ada di dunia ini, yang kalau datang harus bayar 30 juta, harus ngantri berhari-hari baru bisa dapat. Itu saja bukannya malah fokus ibadah, malah sempet-sempetnya bikin konten. Mau sholat harus direkam dulu, sampai akhirnya ditegur askarnya, ditegur penjaganya. Ini menunjukkan bagaimana ketidakikhlasan itu sudah semakin halus. Atau menggugah momen ibadah, ya, dengan tujuan pencitraan, bukan untuk mengajak kebaikan, tapi ingin dianggap sebagai yang paling soleh, paling hijrah, paling peduli, dan merasa kecewa ketika uploadannya, ketika postingannya itu tidak mendapatkan like, tidak mendapatkan komen, atau tidak dilihat orang. Nah, maka inilah bentuk riya yang baru, ya, di zaman digital ini. Jadi riya itu bukan hanya mengharapkan pujian secara langsung, tapi juga ketika kita mengupload di media sosial, kemudian kita mengharapkan balasan-balasan dari masyarakat digital tadi. Kemudian yang kedua, Ramadan itu menguatkan iman kita dengan kedekatan kepada Allah melalui doa. Dan ini terlihat dalam penempatan ayat Allah di surat Al-Baqarah, bahwa setelah Allah menerangkan tentang hukum puasa, Allah melanjutkan dengan ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka penempatan ini memperlihatkan bagaimana keterkaitan antara puasa dan doa. Karena ketika kita berpuasa itu merupakan kondisi di mana doa kita itu sangat mustajab. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak. Maka nanti ketika di bulan Ramadan, ya, maka itu salah satu momen di mana kita itu memperbanyak doa kita, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan memperbanyak meminta apa yang kita inginkan kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu menanamkan iman kepada hari akhir melalui syafaat. Karena puasa itu juga mengandung penetapan adanya syafaat pada hari kiamat. Karena puasa merupakan salah satu amalan
yang Allah berikan kemampuan untuk memberikan syafaat, bahwa nanti di hari kiamat puasa akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjalankannya, sebagaimana dalam sebuah hadis ketika Allah menerangkan ketika Rasulullah menjelaskan, sungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat. Maka syafaat ini adalah permohonan, ya, memohon kebaikan, memohon keselamatan kepada orang lain. Sebagaimana Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita, artinya Rasulullah memohonkan ampunan, memohonkan keselamatan tidak kepada beliau sendiri, tetapi kepada orang-orang lain, yaitu kepada umatnya semuanya. Kemudian yang keempat, Ramadan itu mengokohkan iman terhadap ketinggian Allah Ta'ala, bahwa puasa itu menempatkan sifat al-ulu, sifat maha tinggi bagi Allah, yaitu Allah maha tinggi di atas segala makhluknya dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Dan sifat ini termasuk sifat dzatiyah, sifat wajib yang tidak terpisah dari Allah Ta'ala. Maka diturunkannya Al-Quran dari Allah pada bulan puasa itu menjadi dalil bagi sifat ini, karena penurunan hanya terjadi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tempat rendah ke tempat tinggi namanya kenaikan. Maka di antara bukti kemuliaan puasa di sisi Allah adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Diturunkan dari atas 7 lapis langit untuk menjelaskan keutamaan dan kedudukannya. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Masyaallah muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Ramadan itu melatih kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala. Maka puasa itu mengandung penetapan sifat al-afu, maha pemaaf, dan al-ghafir, maha pengampun bagi Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya. Karena Allah mensyariatkan puasa ini agar sifat ini tampak kepada hamba-hambanya yang berpuasa, bahwa Allah akan memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dan Allah akan melapangkan kesalahan orang-orang yang khilaf. Oleh karena itu dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, meminta maghfirah kepada Allah. Dan salah satu doanya yang disunahkan dibaca di 10 hari terakhir, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sungguh engkau adalah zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Maka kenapa Allah menyebutkan dua sifat, al-afu dan al-ghafir, maha pemaaf dan maha pengampun? Apa bedanya antara maaf dan pengampunan, antara al-afu dan al-maghfirah? Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan, fal-afu tarakal mahdu, maka afun itu atau pemaaf itu adalah sekedar meninggalkan tuntunan, melepaskan. Artinya kalau Allah maha pemaaf, Allah melepaskan kita dari tuntunan dosa kita, melepaskan kita dari beban kesalahan kita. Wal maghfiratu, sedangkan maghfirah atau ampunan itu ihsanu wa fadlu wujudan, adalah kebaikan, karunia dan kemurahan. Artinya Allah tidak hanya memaafkan kita, tapi Allah membalasnya dengan kebaikan. Allah memberikan keberkahan dan keridhaan kepada kita sebagai bentuk balasan dari kesalahan-kesalahan kita.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikian khutbah yang pertama ini, maka semoga Allah yaitu memanjangkan umur kita, Allah memanjangkan usia kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan nanti, sehingga kita bisa beribadah di bulan yang diberkahi oleh Allah itu. Dan semoga kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah dan manfaat yang tadi disampaikan selama kita menjalani bulan Ramadan. Dan jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, menghindarkan kita supaya tidak menjadi orang-orang yang didoakan kebinasaan, didoakan kecelakaan oleh Jibril alaihissalam, yaitu orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadannya dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي اليمن وفي صوماليا وفي السودان وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العافى والعافية في ديننا ودنيانا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا منا من لا يرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.